Keberadaan Ayatullah Mujtaba Khamenei hingga saat ini masih simpang siur. Sejak dirinya ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan sang ayah Ayatullah Ali Khamenei, belum sekalipun Mujtaba muncul ke publik. Amerika Serikat dan sekutunya Israel masih mencari keberadaan Mujtaba. Amerika Serikat bahkan menggelar sayembara berhadiah bagi siapapun yang dapat memberikan informasi soal keberadaan Mujtaba Khamenei dan para petinggi Iran. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 13 Maret 2026 menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika atau sekitar 169 miliar rupiah. Selain pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mujtaba Khamenei, sayembara juga menyangkut Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, Menteri Intelijen dan Keamanan, Esmail Khatib, dan 7 orang petinggi Garda Revolusi termasuk Ali Larijani yang dikabarkan gugur dalam serangan terbaru AS Israel. Sebelumnya Israel mengaku bertanggung jawab atas kematian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengatakan Amerika menjanjikan hadiah untuk siapa saja yang dapat menangkapnya, namun Israel melakukannya secara sukarela. Soleimani was under US and EU sanctions for his role in repressing Iranians. Larijani was also under US sanctions for the same reason, with a $10 million prize on his head. We did it for free. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump juga masih mempertanyakan keberadaan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mujtaba Khamenei. Well, I mean, a lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, the one leg, and he's, been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy, and he hasn't spoken because the Ayatollah would sit and he'd spew hate from a form of a throne. But you see him a lot, right? This one we haven't seen at all. So that could be for a lot of different reasons. Namun Iran membantah kabar buruk apapun yang mengarah pada pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh mengatakan Mujtaba memegang kendali dan dalam keadaan sehat. I'm not in the business of speculations. You know that. We are just working by facts. He's healthy, he's in charge, and he's doing whatever is supposed to be done by him. Sebelumnya dilansir Times of India, Presiden Rusia Vladimir Putin diklaim secara pribadi menawarkan bantuan kepada Mujtaba Khamenei. Mujtaba dikabarkan terluka saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari lalu dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba, juga dilaporkan telah diterbangkan ke Rusia untuk menjalani operasi. Saudara, Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar atau sekitar 169 miliar rupiah bagi siapapun yang memberitahu keberadaan pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Apakah ini bentuk keputusan atau keputusasaan maksud kami Amerika mencari Mujtaba atau ada motif lain? Kita bahas bersama Duta Besar RI untuk Iran tahun 2012-2016, Dian Wirangjot. Selamat pagi, Pak Dian. Selamat pagi, Mbak Okta. Selamat pagi, pemirsa. Baik Pak Dian, ini Amerika sampai membuat sayembara cari Mujtaba. Kalau kita juga ingat pernah juga dilakukan ketika mau mencari pemimpin Taliban maupun juga pimpinan Al-Shabaab di Somalia sekitar tahun 2022. Ini bentuk ketidakmampuan mencari Mujtaba atau ada motif lain menurut Anda? Terima kasih Mbak Okta. Jelas hal ini menunjukkan intelijen Amerika tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana diinginkan oleh si Presiden Trump itu. Makanya digunakan segala cara untuk mencarinya dan menangkapnya. Tapi saya mau klarifikasi dulu. Memang program ini program resminya pemerintah Amerika. Jadi bukannya Presiden Trump yang menginisiasi. Tapi memang ada undang-undangnya yang khusus untuk memburu teroris. Nama programnya Rewards for Justice. Inilah yang dipakai untuk mencari Ayatollah Mujtaba Khamenei. Kenapa? Karena
Mojtaba ini dianggap sebagai salah satu pimpinan IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps, yang dianggap kelompok teroris oleh Amerika. Karena kegagalan intelijennya, makanya digunakan undang-undang ini dengan menawarkan hadiah 10 juta dolar. Tapi tolong klarifikasi lagi, sebenarnya pelaksanaan dari Rewards for Justice program ini untuk mencari informasi yang berujung kepada penangkapan. Sementara di masyarakat kita sudah ada yang bilang, oh ini untuk membunuh, artinya hadiah untuk siapa saja yang bisa membunuh. Aturannya tidak seperti itu karena harus memenuhi syarat-syarat yang mereka tentukan sendirilah, khususnya Trump. Tapi begini, dari apa yang sebenarnya berlaku, mencari info keberadaan siapapun yang memberikan info dan membuktikan keberadaan sehingga dalam hal ini Ayatollah Mojtaba katakan dapat ditangkap, mereka akan dapat hadiah. Tapi nama mereka tentunya akan dirahasiakan karena ini akan membahayakan si pemberi info. Nah, yang saya mau klarifikasi lagi, tapi di balik undang-undang ini Amerika menafsirkannya bisa secara berbeda. Dalam kaitan dengan Taliban tadi itu dikatakan operasi militer langsung. Jadi tidak ada yang memberikan informasi selain intelijen. Makanya tidak ada yang mendapatkan hadiah. Kalau kita mau contoh lagi, sebenarnya penangkapan Presiden Venezuela Maduro pun berada di bawah program seperti hal ini, hanya namanya berbeda, khusus Narcotics Rewards Program. Nah, dalam kembali ke Iran, sejumlah pimpinan tertinggi Iran dengan sendirinya merupakan petinggi di IRGC karena mereka lah yang membuat rencana, mengatur persiapan segala macam persiapan untuk melakukan bela diri dalam kaitan diserang oleh Amerika dan Israel. Nah, yang menjadi masalah sekarang bagi Amerika karena lemahnya intelijen mereka menggunakan undang-undang ini untuk bisa saja kemudian membunuh. Kalau dianggap keberadaannya diketahui, tapi mereka kan tidak mungkin melakukan operasi militer langsung. Karena ada di wilayah Iran yang luas, yang tersebar di mana-mana, yang juga kemungkinan besar berada di pemukiman penduduk. Perlu dicatat juga, hal ini sebenarnya juga tidak sulit seperti yang mereka bayangkan. Karena pemimpin-pemimpin Iran itu memegang doktrin bahwa mati dalam tugas itu adalah martir. Artinya sebuah kehormatan buat negara Republik Islam Iran. Makanya pengawalan terhadap para petinggi Iran itu tidak ketat, bahkan longgar. Di Iran pun tidak ada bunker-bunker di kediaman pribadi atau pemukiman pribadi seperti di barat, seperti Gedung Putih misalnya, tidak ada bunker. Pengawalannya ketat, tidak ada bunker, dan rakyat biasanya dalam kondisi normal akan sering menyaksikan Ayatollah Khamenei yang sebelumnya dan Mojtaba sekarang mungkin akan mengunjungi masyarakatnya. Itu yang mungkin akan dimanfaatkan oleh Amerika, tapi faktor pengkhianat tetap ada di sana. Oke. Nah tadi Pak Dian, artinya begini, ketika saat ini dikeluarkan sayembaranya Rewards for Justice itu, yang bisa ikut apakah ini siapapun begitu demi motif uang, artinya kan bisa kasih informasi nih soal Mojtaba. Ini secara otomatis bisa mempersempit ruang gerak Mojtaba nggak, atau seperti apa Pak Dian? Betul sekali. Hadiah 10 juta dolar itu berlaku bagi siapa saja, perorangan maupun kelompok yang bisa membuktikan keberadaan Mojtaba di mana sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki Amerika. Apa itu dalam bentuk penangkapan yang kemungkinan sangat kecil dalam kasus di Iran, tapi yang saya khawatirkan ya akan langsung melakukan pemboman atau pembunuhan terhadap sasarannya. Nah, ketentuannya kalau yang melaporkannya perorangan atau kelompok, mereka pasti akan dapat hadiah, tapi mereka akan dirahasiakan. Nah, inilah yang biasanya dimanfaatkan oleh para pengkhianat di Iran, baik itu masyarakat yang katakan sudah terprovokasi dengan propaganda Israel dan Amerika, atau memang ada penyusup-penyusup dari Mossad dan CIA yang bisa membina
masyarakat Iran untuk menjadi agennya sehingga bisa mengetahui lebih luas di mana keberadaan Mojtaba Khamenei. Mbak Okta benar tadi bahwa hal ini memang mempersempit ruang gerak. Tapi saya kira juga menimbang bahwa Mojtaba belum lama diangkat sebagai pengganti ayahnya, saya kira perlindungannya mungkin akan lebih ketat, walaupun tetap tidak seketat yang diberlakukan terhadap seorang Trump misalnya yang perlindungannya berlapis-lapis, dimanapun dia berada, perlindungannya kayak mengerahkan pasukan gitu ya. Buat saya keberadaannya memang setiap saat bisa diketahui kalau saja dibantu oleh pengkhianat. Oke, Pak Dian, Anda juga pernah menjadi dubes di Iran. Kalau tadi dikatakan sebetulnya dengan sayembara ini potensial dimanfaatkan oleh mereka yang bisa menjadi pengkhianat ataupun juga tadi ada penyusup seperti itu ya. Tapi tipikal masyarakat Iran atau Timur Tengah itu sebetulnya seperti apa sih Pak? Apakah mudah tertarik dengan iming-iming duit atau justru loyalis terhadap pemimpin mereka, terlepas tadi kalau dikatakan memang doktrinnya kalau mati dalam tugas ini adalah kehormatan bagi pemimpin di Iran? Betul Mbak. Kalau secara umum ya, karakter Iran berbeda dengan karakter negara-negara di sekitarnya. Iran adalah bangsa Persia yang sudah survive dari ribuan tahun gempuran berbagai bangsa yang bisa menjadikan Iran tetap survive sampai sekarang. Di Arab sekitarnya bukan sebuah peradaban, sehingga daya tahan mereka juga berbeda. Nah, dalam kaitan masyarakatnya, masyarakat Iran saya yakin sebagian besar sangat loyal kepada pemimpinnya. Karena itu tidak mungkin mereka lakukan pengkhianatan. Tetapi yang namanya uang, apalagi jumlahnya sangat besar, selalu menggiurkan siapa saja. Yang tadinya mungkin loyal bisa menjadi disloyal. Kalau memang dia tahu memberikan informasi dan dia bisa yakin akan diamankan oleh Amerika atau Israel. Nah, masalahnya di Iran itu yang diperkirakan sangat rentan terhadap pengaruh Israel Amerika ini generasi muda. Generasi muda yang lahir setelah 90-an yang tidak mengalami pahitnya Iran di masa monarki. Mereka hanya tahu Iran tidak seperti negara-negara di luar Iran yang modern, terbuka, bebas. Itulah yang rentan terhadap bujukan-bujukan atau penyusupan dari agen-agen Israel dan Amerika. Oke, Pak Dian, ini ada isu juga bahwa Mojtaba dikabarkan terluka dan dalam serangan Amerika dan dibawa ke Rusia. Apa yang bisa ditanggapi dari isu ini, Pak? Kalau saya tidak ada yang bisa ditanggapi karena memang beritanya belum jelas. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Seperti katanya tadi juga disinggung Mbak Okta, ada kemungkinan Putin atau Rusia sudah menawarkan perlindungan. Bahkan ada yang mengatakan sementara ini Mojtaba pun sudah tidak berada di Iran katanya. Semua spekulasi bisa saja berlaku. Tergantung dari sudut pandang mana, dari sumber mana, intelijen mana yang bisa menggambarkan. Setahu saya saya masih yakin mengingat tadi yang saya sampaikan, kematian di tangan musuh itu sebuah kehormatan bagi rakyat dan pemimpin Iran. Saya yakin Mojtaba masih di Iran. Oke, nah Pak Dian tadi kalau kita mundur sedikit, ini menarik soal bagaimana yang menjadi rentan adalah di generasi muda. Apakah ini menjadi PR juga bagi pemerintah Iran di sana soal bagaimana proteksi dari Mojtaba sendiri maupun juga tadi bagaimana sistem ataupun juga soal doktrin tadi ini apakah ada PR yang harus diselesaikan Pak untuk bisa memproteksi pemimpin mereka? Betul. Mbak Okta, begini, saya dalam kaitan profesional ya sebagai diplomat ya. Saya memang di sana banyak keluyuran, banyak bergaul dengan berbagai kalangan ya. Tapi saya bisa sampai pada kesimpulan untuk kalangan katakan di desa-desa dan sebagian besar masyarakat Iran itu mereka tetap loyal. Nah, kenapa? Makanya saya bilang tadi sasarannya itu kepada generasi muda. Tapi betul Mbak Okta bahwa ini menjadi PR. Dalam berbagai kesempatan ketika saya diminta bicara di berbagai forum, baik ketika saya masih menjabat maupun setelah saya tidak menjabat, saya beberapa kali kunjung ke Iran dan beberapa kali berbicara di beberapa forum di sana. Saya katakan sudah waktunya Iran memang terbuka. Pelan-pelan memang kelihatan, mulai kaum perempuan mulai dibebaskan memakai hijab dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ketika mereka membuka
handphone mereka, cellphone mereka, atau menyalakan TV, cellphone lah yang pasti, itu mereka melihat dunia, Mbak. Dunia yang lebih bebas, lebih merdeka, itu lebih menggiurkan, Mbak. Lebih menggiurkan bagi mereka yang ingin mengalami, menikmati kehidupan seperti itu. Bayangan hidup di Barat itu tetap menjadi salah satu iming-iming bagi generasi muda Iran. Makanya kalau lihat demonstrasi di Iran itu kan generasi muda yang semua berpakaian tidak memakai pakaian hijab yang hitam-hitam itu, dan juga tidak banyak orang tua, dan mereka memang diakui sebagian besar orang mereka dari kalangan mahasiswa. Nah, buat saya memang PR besar mengendalikan atau bukan mengawasi dalam konteks negara otoriter seperti itu ya, tapi artinya mulai membukakan peluang bagi masyarakat Iran kebanyakan untuk bisa menikmati apa yang mereka lihat di TV. Itu selalu saya sampaikan dan itulah PR mereka. Oke, Pak Dian, mungkin bisa disinggung soal sebetulnya sedekat apa sih Pak hubungan Iran dan juga Rusia, kemudian juga mungkinkah Mujtaba tertangkap karena adanya sayembara dari Amerika ini? Yang terakhir dulu ya Mbak Okta, kalau kemungkinan tertangkap, semua kemungkinan bisa terjadi dalam kondisi seperti ini. Hanya tingkat kesulitannya mungkin berbeda antara menangkap Mujtaba dan menangkap Maduro Venezuela itu. Tapi kalau ditanyakan kedekatan hubungan Iran sama Rusia sangat dekat, karena apa? Semua hal yang dalam konteks geopolitik global, siapapun yang menentang Amerika pasti akan dekat dengan lawan-lawan Amerika sesama negara adik kuasa, yaitu Rusia dan Cina. Makanya Iran sangat dekat sama Rusia dan Cina dalam konteks sangat strategis, yaitu turut membantu kelangsungan perjuangan mereka menentang sanksi melawan Amerika dan Israel. Dalam kaitan pertahanan dan militer, jelas Rusia adalah penyuplai pesawat-pesawat jet canggih, Sukhoi yang generasi terakhir pun Iran sudah miliki. Sistem pertahanan anti rudal Rusia juga sudah dipakai, yang S-400 dan konon S-500 juga sudah didatangkan. Artinya memang erat, apalagi Rusia pun menikmati sumber daya alam Iran yang selama ini dibutuhkan, seperti petrokimia, seperti termasuk minyak juga untuk kawasan tertentu. Rusia tetap bisa membutuhkan suplai dari Iran. Artinya ada saling membutuhkan. Oke, baik. Tentu semua kemungkinan bisa terjadi, terlebih karena ini ada iming-iming nominal yang begitu besar. Tentunya ini jadi PR juga bagi pemerintah Iran soal bagaimana loyalitas tidak hanya bagi masyarakat soal memproteksi pemimpinnya, tapi juga terutama tadi bagi generasi muda. Terima kasih Duta Besar RI untuk Iran tahun 2012-2016, Pak Dian Wirangjuri sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu, Pak Dian. Salam sehat, terima kasih Mbak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden kelima yang juga Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 19